penipuan online berjaring internasional dengan kedok kerja paruh waktu mulai terbongkar dan 3 pelaku kini mendekam di Polres Metro Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perhatian dari waktu yang diberikan rekan-rekan dan permohon maaf kalau telah menunggu lama. Namun demikian, kami dari Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Timur, ya, akan melakukan press conference terkait dengan adanya penipuan secara online. Penipuan secara online ataupun media elektronik dengan modus operandi yang merupakan jaringan internasional. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan dalam pengungkapan ini, tentu yang kami sampaikan saat ini adalah proses secara simultan yang tentunya penyidikan masih terus berlangsung, belum terhenti sampai di sini, ya. Dan tentunya nanti apa yang disampaikan ini adalah proses penyidikan sementara sampai dengan hari ini, tanggal 25 Juli 2023. Nanti secara detail dan secara teknis akan dijelaskan oleh pejabat teknis. Dalam hal ini samping saya ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur maupun ada Kasat Reserse Jakarta Timur. Yang pertama tentu mendasari dari apa yang menjadi keresahan masyarakat, Polda Metro Jaya dan jajarannya akan tetap komitmen dan konsisten bagaimana berupaya melakukan langkah-langkah memberikan perlindungan, pengaliman dan pelayanan terhadap masyarakat. Penipuan online tentu menjadi hal yang meresahkan masyarakat, ya, terutama dengan dilakukannya menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Namun dalam sisi perkembangan teknologi informasi tentu kita ketahui juga ada hal yang positif sebenarnya, ya. Namun beberapa kejahatan ini menggunakan perkembangan teknologi dan informasi. Rekan-rekan, seperti kita lihat di belakang sudah ada 3 tersangka, ya. Saya nyatakan di sini tersangka karena penyidikan sudah naik pada proses penyidikan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada korban yang tentu laporan polisi ini mendasari adanya laporan tertanggal sekira pada 28 Juli 2023 atas nama laporan sebagai korban adalah HA. HA dengan alamat Pulau Gadung, Jakarta Timur, seorang perempuan sebagai karyawan swasta warga negara Indonesia. Tempat kejadian perkara lokus, ya, ada di sekira Jalan Raya Poncol nomor 24, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Waktu kejadian ini sekira tanggal 26 Juni 2023, tadi sudah kami sampaikan, kemudian 2 hari kemudian dilaporkan sekira pada tanggal 28 Juni 2023 oleh korban. Dalam hal ini saksi korban adalah HA. Kemudian untuk penjelasan secara modus, kemudian secara proses penyidikan ini, ya, sekaligus ini bisa mengedukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah DKI, Jakarta dan aglomerasinya, ya. Tentu ini sangat penting dan peran dari teman-teman media untuk bisa memberikan literasi edukasi terkait dengan modus ini sehingga ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita bersama. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin proses pengungkapan oleh Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur. Untuk waktu kami persilakan. Kabid Humas, Pak Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media, press release terkait dengan penipuan online atau media elektronik dengan modus operandi bekerja paruh waktu jaringan internasional. Dasar laporan polisi tadi sudah disampaikan bahwa LP
pada tanggal 24 Juni 2023. Kasus yang kami sampaikan ini kami kenakan pasal 28 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 378 KUHP. Korban saudara HA, perempuan, ini alamatnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku ada 3 orang. Yang pertama DFS, perempuan, lalu DPP, laki-laki, dan saudara WW, laki-laki. Ini para pelaku ditangkap di tempat yang berbeda dan ada yang berada di luar daripada kota Jakarta. TKP di Jalan Raya Poncol nomor 24 Ciracas, Jakarta Timur. Waktu kejadian pada Senin 26 Juni 2023. Modusnya, pelaku membentuk jaringan lalu merekrut orang yang membuat buku tabungan rekening dan ATM. Selanjutnya, buku tabungan dan kartu ini dibawa ke Kamboja. Pelaku yang berada di Kamboja membuat web di mana pada saat orang ataupun siapapun yang membuka link tersebut yang dibuat oleh pelaku tersebut, secara otomatis ini masuk ke dalam grup kerja paruh waktu tersebut. Dan dalam kerjanya, grup paruh waktu tersebut ini menawarkan kepada peserta ataupun juga korbannya ini agar menyetor atau mentransfer uang, di mana korban akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya korban yang berharap mendapat keuntungan dijanjikan untuk terus melakukan transfer. Nah, khusus untuk korban yang ini, dia sudah mentransfer beberapa kali dan di awal dia juga sudah mendapatkan pengembalian ataupun juga keuntungan daripada kerja paruh waktu tersebut. Total kerugian yang dialami oleh korban sebanyak 878 juta rupiah. Perannya untuk WW, pelaku WW ini merekrut lalu membuat buku tabungan dan rekening. Sedangkan DPS perannya adalah membuat rekening dan juga merekrut pelaku DPP. Rekening jumlahnya 10, berikut ATM dari berbagai bank. Kronologisnya, korban saudari AH ini masuk ke Instagram miliknya, lalu di sana mengklik Instagram dan terhubung masuk langsung ke dalam WhatsApp grup yang bernama Tokped, di mana korban diberikan tugas paruh waktu dan dijanjikan keuntungan. Korban diharuskan mentransfer ke beberapa nomor rekening yang diarahkan oleh pelaku. Awalnya pelaku mengembalikan uang milik korban dengan komisi tiap kali transfer tersebut adalah Rp400.000. Setelah beberapa kali korban melakukan transfer, ternyata korban tidak menerima kembali uangnya dengan keuntungan yang dijanjikan, sehingga total kerugian yang disampaikan adalah 878 juta rupiah. Tadi sudah kami sampaikan peran daripada masing-masing pelaku. Selanjutnya barang bukti yang berhasil diamankan ada di depan. Ini mulai dari handphone, lalu juga buku tabungan. Ini ada 4, ya, BRI, Mandiri, CIMB Niaga, dan juga BCA. Lalu kartu perdana dari berbagai macam provider. Lalu juga ada uang tunai, mata uang Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Pecahan 1.000, 500, 300, 20, dan 10. Lalu ada paspor, kartu foreign employment, lalu juga ada laptop, dan juga mata uang Kamboja pecahan 100 sebanyak 162 lembar, yang kalau dirupiahkan mungkin sekitar 60 sampai dengan 70 juta rupiah. Tindakan yang telah dilakukan penyidik adalah
melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan penangkapan terhadap para tersangka, pemeriksaan terhadap para tersangka, dan telah dilakukan upaya penahanan terhadap para tersangka. Nanti secara rinci, kronologis, dan juga alat bukti dan lainnya akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Menyampaikan lebih detail. Terima kasih Bapak Kapolres. Jadi rekan-rekan menambahkan, untuk kasus ini kami masih terus melakukan pengembangan terkait karena masih dimungkinkan dan memang diindikasikan masih ada tersangka-tersangka lain, termasuk WNI yang ada di luar negeri. Dan kita di sini itu hanya istilah Indonesia, ya, yang berposisi di Kamboja, tadi disampaikan Pak Kapolres dan Pak Kasat Reskrim atas nama WW, pernah di sana. Ya. Nah, kemudian ini masih tentunya secara kesinambungan masih melakukan langkah-langkah proses penyidikan lebih lanjut. Seperti tadi disampaikan, ada dalam grup WhatsApp Messenger, ya, yang sehingga kita mau menentukan apakah itu bagian daripada korban juga ataukah fake, ya, ataukah ini hanya sebatas kapitulasi dari pelaku sehingga meyakinkan orang lain, kemudian dengan bujuk rayunya sehingga menyerahkan material ataupun sejumlah uang yang kemudian disalahgunakan ataupun dalam bahasa tindak pidananya adalah penipuan. Itu yang bisa kami ini tadi sudah dijelaskan. Tidak ada keterkaitan. Ya. Terima kasih ya.